anybody home? Selamat datang di YouTube Suki and Diego. Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Buat kamu yang pertama kali kesasar di YouTubeku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Hari ini aku akan memprediksikan seseorang atau tepatnya couple ya, yang mereka ini baru saja menikah ya. Mereka belum menikah, netizen Indonesia itu sudah pada heboh. Sudah menikah, tetap aja netizen yang maha benar itu masih heboh. Jadi kalau nggak ada netizen Indonesia itu memang nggak seru kok ya. Kalian itu memang ngangenin gitu. Jadi aku tuh sering banget ya kayak membaca gitu di YouTube orang-orang lain ya, netizen yang seringnya menjudge atau apalah. But anyway, tanpa netizen Indonesia itu memang nggak seru kok ya. Dan kalian tuh emang lucu-lucu, imut-imut dan ngangenin ya. Ngangenin kalau komentarnya bagus. Okay, the first time I really curious ya, when I hear the song ya. Waktu itu aku lagi terus aku mendengarkan lagu pada saat itu yang intinya waktu itu by mistake ya, maksudnya nggak sengaja untuk dengerin gitu karena sambil masak. Terus ada lagu yang apa judulnya waktu itu, Hanoman Obong, seperti itu ya aku ingat. Terus I thought, oh my god, who is she gitu, suaranya enak banget. Akhirnya aku lihat, oh ternyata dia gitu kan ya. Aku udah lama juga nggak ngikutin TV Indonesia, tapi jangan heran kalau aku di Belanda atau di mana aja, aku tuh suka banget dengan lagu Jawa dan aku suka banget untuk menyanyikan lagu Jawa ataupun lagu-lagu daerah ya, atau lagu-lagu Indonesia. I like it so much. Anyway, hari ini kita mau ngomongin tentang Lesti Kejora dan Rizky Bilar ya. Dan katanya mereka ini sudah menikah hampir sepekan ini. Acaranya sudah digelar ya, dan mereka udah menikah, tapi masih ada loh netizen gitu loh. Dan mereka itu bilang, mereka itu si Lesti dan si Rizky ini kan udah nikah siri sebelumnya, dan lagi si Lesti ini hamil duluan gitu. Kalian emang gini, maksudnya ini kan Lesti dan Rizky ini banyak sekali diidolakan orang ya. Mereka itu udah menikah gitu loh, masih diomongin, apalagi mereka nggak nikah gitu. Jadi intinya kita mesti bahagia dong ya kalau kita ngefans sama si Lesti dan si Rizky. Kita mesti bahagia, dan aku di dalam hatiku yang paling dalam mengucapkan felicitate, selamat berbahagia untuk pasangan muda Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Semoga Tuhan selalu memberikan berkat ataupun kesehatan ataupun kebahagiaan, karena itu adalah impian semua orang. Tapi hari ini aku mau lihat ya, karena kan gini, biasanya kalau artis itu atau selebritis itu menikah, kemudian pelan-pelan pamor mereka itu akan hilang. Nah, aku tuh mau lihat dan aku tuh kepo banget, I really curious. Kalau mereka ini sudah menikah, bagaimanakah karir mereka nanti ke depan? Kalian kalau juga kepo, ikutin video ini sampai habis. Tapi sebelumnya aku hitung 1, 2, 3, please
titipin jempol kamu, dan subscribe, karena itu semua gratis. And then nanti kamu boleh kasih tahu aku prediksi apa yang mau aku buat selanjutnya. Dan terima kasih sudah mampir ke sini. Oke. Well, ada kartu-kartu yang memang sudah aku buka di sini, tidak berpanjang-panjang. Oke. Ya, anyway, aku mau kasih tahu aja. Kan kabarnya si Lesti ini katanya dia memang sudah nikah sirih ya sebelum menikah ini. Itu memang mungkin dilakukan ya, kecenderungan dilakukan atau memang sudah dari pihak keluarganya, karena kan keluarga antar keluarga perlu tahu dong ya, dan itu memang aku pikir penting banget. Karena situasi dan kondisi ya PPKM yang tidak tahu kapan berhentinya atau selalu diperpanjang, bisa jadikan ini membuat dua belah keluarga ini saling akhirnya membuat agreement seperti itu, dan aku pikir itu bagus. Dan anyway, niat suci dari mereka ini kan sudah terpenuhi. Jadi sebagai netizen yang baik, jadi sebagai apalagi fansnya ya, kita pasti akan turut mendoakan supaya pasangan Lesti dan Rizky ini mendapatkan banyak cinta dari fansnya. Bukannya begitu lebih baik ya kan? Oke. Terus sekarang aku mau bukain kartunya. Oke, pasti kalian udah pada kepo kan? Mau dibisikin? Oke. Jadi gimana karir kedua selebriti ini setelah mereka menikah? Oke, tetapi anyway, ini adalah babak baru ya, karena acara sudah digelar, usia pernikahan masih seumur jagung, dan pastinya pernikahan dan pacaran itu adalah kondisi yang sungguh-sungguh sangat berbeda, 180 derajat ya, karena ini adalah babak baru kalian saling mengenal ya, pasangan Lesti Bilar ini ya. Jadi oke, kita lihat aja kartu apa yang keluar, dan aku sudah membaca energi dari kartu ini adalah, nah, jadi di sini ada comparison ya. Comparison itu maksudnya pasangan ini akan saling membandingkan. Maksudnya begini, bukan membandingkan, oh dulu gue punya mantan begini, enggak seperti itu. Jadi gini, membandingkan itu mereka akan berpikir dulu, waktu aku sebelum menikah aku begini, kebiasaanku begini. Tapi setelah aku menikah aku harus begini. Ya, jadi seperti yang tadi aku bilang bahwa ada pengenalan karakter, udah nggak sama lagi kan. Jadi yang biasanya kita itu suka nggak mood ya, masa iya sih sudah punya istri, sudah punya suami, terus perasaan nggak moodnya itu masih dipiara, kayak gitulah ya. Terus misalnya hal-hal lain lah ya. Itu kartu berikutnya yang akan aku baca energinya adalah, sebentar ya, ini adalah kartu Mayor Arcana. Artinya sesuatu yang sangat besar ya energinya. Maksudnya adalah ini Lesti dan Rizky ini adalah dua pribadi yang saling ingin menjadi pribadi yang lebih baik ya. Mereka saling belajar, itu bagus banget. Kalau kartu ini keluar ya, artinya itu sangat bagus untuk pasangan Leslar ini ya. Artinya ada cinta yang begitu besar di dalam diri kedua pasangan ini ya.
karena mereka mau belajar, saling mengisi. Akhirnya timbul satu penyadaran bahwa aku harus menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Dan tapi jangan salah, di sini masih banyak sekali benturan-benturan, pasti dong. Yang tadi aku bilang bahwa pernikahan dan pacaran itu sesuatu yang sangat berbeda, ya. So big different. Jadi di sini juga nanti ada campur tangan dari pihak-pihak keluarga. Ya, tapi aku di sini melihat sebuah kunci. Artinya apa? Kunci ini adalah di mana kedua pasangan ini saling bisa melengkapi, saling bisa mengerem, saling bisa menyadarkan atau ngademin, ya. Kata orang Jawa itu kalau satunya lagi marah, diademin, artinya seperti itu. Jadi saling bisa handle satu sama lain. Ini bagus banget. Meskipun aku lihat ini sebuah perjalanan yang luar biasa dan masih apa ya, cinta mereka ini masih diuji dengan hujan, dengan badai, dengan gelombang, istilahnya seperti itu. Apakah pasangan ini nanti mampu melewati perjalanan dari kehidupan itu, pasang surutnya gelombang itu? Nanti jawabannya, ya. Dan ini dari tadi kok nggak keluar-keluar sih? Emangnya mana ini? Kan tadi dilihatnya katanya Madam Suki mau lihat karir, kok kemana-mana. Iya, jadi Madam Suki itu kalau misalkan dimintain tolong aja ya sama klien, begitu mereka booking gitu kan, booking waktu aku, dan kemudian kita appointment. Oh ya, nanti waktunya segini-segini ya, waktunya itu tanggal segini, jam segini, seperti itu biasanya. And then aku itu klien aku tuh selalu bilang, Madam Suki ini kalau lagi reading itu selalu yang detail, begitu. Oke, jadi aku akan menjawab prasangka dari netizen yang maha benar tadi itu loh, yang kita kupas ya dari awal. Kan katanya si Lesti ini kan hamil duluan, sampai bapaknya itu ya sampai nggak nanggepin wartawan kayak apa, kayak suara-suara yang pertanyaan-pertanyaan yang menurut beliau itu, aduh, apaan sih gitu kan, udah nikah juga masih diomongin, nggak nikah diomongin gitu. Dan aku mau menjawab di sini, benarkah seorang Lesti itu hamil duluan sebelum dia menikah? Apakah jawabannya? Jawabannya tidak. Jadi tidak ya, seperti itu. Jadi memang kalau mereka menikah sendiri ya why not, ya kan, itu kan dihalalkan istilahnya. Tapi kalau ada kabar yang mengatakan dia hamil duluan, itu aduh jangan deh, maksudnya kalian jangan terlalu kejam gitu loh kalau membuat satu komentar. Oke, anyway, sekarang adalah aku akan menjawab pertanyaan dari yang tadi aku kemukakan, yaitu tentang karir. Jadi ada kartu ini yang keluar. Apakah ini energinya? Two of Wands. Oke. Sebelum aku membacanya, aku ingatkan lagi, ayo subscribe dan like karena itu gratis. Supaya apa? Supaya kalau Madam Suki membuat video, kalian itu enggak ketinggalan informasinya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda lonceng ya, supaya kalau ada video baru kamu langsung dapat notification dari channel Suki and Diego. Arti dari kartu ini adalah new adventure ya. Jadi mereka ini kan sedang mengarungi bahtera perkawinan ya. Nah,
Itu artinya sama dengan new adventure. Jadi semuanya sudah berubah dan segala sesuatunya akan berubah ya. Jadi ada baiknya untuk pasangan ini untuk mempersiapkan planning in your future ya. Ini maksud dari energi kartu ini. Jadi you should have or making progress ya. Misalkan membuat banyak bisnis seperti Luna Maya, seperti Bunda Maya ya kan. Sama Mayanya ya. Terus banyak lagi artis-artis yang memiliki kecakapan untuk membuat satu apa ya, bisnis ya. Mereka melakukan bisnis-bisnis. Jadi tidak terpacu di dunia entertainment, karena di dunia entertainment itu ada yang disebut hukum alam ya. Yang muda itu akan masuk yang lebih fresh ya. Jadi yang lama-lama akan tergeser dengan sendirinya. Jadi yang itu ya tadi maksudnya adalah making progress ya. Di sini kalian ini masih cukup mempunyai possibilities ya. Si Leslar ini punya banyak kesempatan masih pada saat ini ya. Mereka dikagumin, sebelumnya juga mereka dijodohin atau memang bagaimana dan akhirnya mereka benar-benar menikah sampai jatuh cinta. Aku percaya bahwa mereka berdua pasti mengalami perjalanan karir yang sungguh tidak mudah juga ya. Dan juga pada saat mereka akhirnya memutuskan bersama, pada saat mereka jatuh cinta sampai sekarang ini akhirnya, dan itu semua adalah sebuah perjalanan yang aku tadi bilang dari awal adalah new adventure ya. Oke, akhirnya ada satu kartu penting, dua sebenarnya kartu penting yang akan kubaca energinya pada hari ini. Apakah ini? What is the meaning? Three of Cups. Jadi ini adalah kartu yang mengatakan bahwa ini adalah suatu kelimpahan. Wow. Jadi keduanya ini mempunyai hoki yang bagus, mempunyai aura yang bagus ya. Jadi ketika bersama, aura itu atau kelimpahan itu lebih nyata ya. Namun di sini dalam perkawinan ini memang nantinya mungkin kalau si Lestinya udah hamil, udah punya anak, masa iya dia masih manggung? Kan enggak kan ya. Pasti ia akan memilih, aku rasa ya, dia pasti akan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga atau lebih bersama anaknya, seperti itu. Aku merasakannya seperti itu ya. Karena dia ini anaknya yang imut gitu, tapi dia itu keibuan ya. Jadi pastinya ada langkah ke situ yang akan diambil. Makanya tadi harus ada strategi dengan membuat bisnis atau making progress tadi, making new progress ya. Tetapi di sini memang sangat dikatakan nanti tuh godaannya banyak ya. Mungkin dari Rizkynya sendiri, dari Lestinya sendiri gitu. Mungkin orang ketiga atau orang dari keluarga sendiri ya. Tetapi perlu di sini untuk cooperation. Dan sebenarnya ini termasuk dua kartu ini adalah pesan semesta ya buat Leslar ya. Jadi pesan semestanya adalah kalian harus cooperation karena godaan ke depan itu akan sangat banyak. You should to closeness ya, both ya. Jadi harus ada kedekatan, apalagi untuk komunikasinya lebih diperkuat, oke? Terus harus celebration itu maksudnya lebih ke penghargaan satu sama lain ya. Jadi lebih menghargai apa yang dilakukan oleh si Lesti ataupun si Rizky ya. Seperti yang tadi aku bilang bahwa kondisi dan situasi pasti akan berbeda. Ini ketemu loh tiap hari. Kalau nggak ketemu tiap hari itu pasti kangen-kangenan terus ya. Kalau sering ketemu akhirnya bagaimana? Kan begitu aja ya, secinta-cintanya
kita pada pasangan kalau tidak ada communication yang baik, kalau tidak ada celebration, kalau tidak ada closeness, kalau tidak ada cooperation, everything is nothing, ya. So dengan adanya hal-hal yang aku sebutkan tadi, sehingga tercipta soul contract both, ya. Maksudnya itu kalian ini memang seperti dikontrak oleh jiwa kalian untuk saling mencintai, saling mendukung, saling mengikat, atau saling apa ya istilahnya, saling melengkapi satu sama yang lain. Itu yang aku sebut dengan soul contractnya Leslar ini, ya. Dan satu kartu lagi yang lebih penting dari semua ini akan aku buka. Yuhu, apakah itu? Oke, tapi sebelumnya buat kamu yang punya masalah, silahkan untuk datang. Caranya gimana? Caranya lihat deskripsi, ya. Gimana caranya terhubung dengan Madam Suki, seperti itu. Dan banyak hal yang bisa kamu tanyakan, misalkan pekerjaan, perkawinan kamu yang sudah mau retak, sudah mau cerai, sudah berantakan, ini mau diapain, ya? Nggak ngerti mau diapain. Terus misalkan kamu punya trauma, ya. Kadangkala banyak sekali klien aku yang ketika sulit bekerja, sulit dia menemukan jodohnya, itu ternyata ketika di reading, ternyata ada inner child dia atau inner emotion dia yang belum selesai. Nah, itu loh kenapa tarot, ya. Karena tarot itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan klinik, ya. Orang Indonesia kan akan berpikir, apaan sih kok kartu ditanya-tanya, ya. Hello, ini hanya alat, ya. Ini hanya alat. This is just the tool. Kalau misalkan alatnya ini hilang, kebakar atau hanyut, I don't care, ya. Nah, yang aku bisa baca ini hanya alat untuk membantu aku bisa membaca dan merasakan seperti itu, ya. Jadi silakan datang atau cari tahu gimana terhubung dengan aku, ya. Aku memang nggak bersedia untuk bertemu face to face, ya, atau orang datang ke tempat aku. Kenapa? Karena aku tinggal di luar negeri, aku tinggal di Belanda, dan aku tinggal di Thailand. Aku tinggal di 2 negara. Emang kamu mau datang ke aku gitu, naik pesawat, ya, hanya untuk ketemu dengan Madam Suki? Yuhu. Kan ada baiknya kita pakai online aja, ya. Jadi untuk kalian yang mau reading ataupun healing, aku hanya melakukannya online saja, ya. Oh ya, kalau misalkan nanti dari hasil reading itu kamu berlanjut ingin healing, silahkan. Tetapi intinya harus reading tarot dulu, ya. Kalau di healing itu masalahnya apa aja sih, Madam Suki? Banyak. Jadi ada orang yang mempunyai trauma pada masa lalu yang belum pernah selesai, ya. Mungkin dulu waktu kecil dia sering dibully, ya. Kayak artis-artis, selebriti, itu aku sarankan kalian ini kan banyak sekali ya menerima bulian itu, ya. Bulian itu adalah toksin, ya. Dan bulian itu nggak bisa serta-merta immediately hilang begitu aja ketika kalian bangun tidur. Itu nggak pernah, never happen like that. Jadi bulian itu, kata-kata, makian, kemarahan, itu stay in your mind, and then itu akan berhenti atau stay di pikiran alam bawah sadar kalian, ya. Makanya kenapa kita memiliki trauma seperti itu. Seperti juga trauma pada waktu kita kecil, kita dibedain sama orang tua. Kita selalu diberikan beban-beban, ya. Misalkan orang tuanya itu berantem atau cerai, anak ini kan disuruh milih, itu beban loh buat anak. Itu orang tua nggak sadar bahwa ini loh trauma anak kecil ini, inner child di dalam diri kita ini akan terluka dan belum sembuh ketika kita dewasa.
Inner child itu apa? Coba tanya sama Mbak Google aja ya. Kalau nanti Madam Suki itu menerangkan di sini terlalu lama. Oke. And then ada juga orang yang benci, itu benci sampai gimana ya? Sampai muak gitu. Padahal itu ya sudah berdoa, sudah minta sama Tuhan, tetapi rasa bencinya itu nggak bisa dihilangkan. Ada juga klien aku yang datang ke aku itu adalah orang-orang yang beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri sampai kayak gitu. Loh, ada pendapat kan netizen lagi yang bilang, loh itu kan kalau seperti itu mau bunuh diri berarti itu nggak deket sama Tuhan, nggak punya Tuhan, nggak pernah ke tempat ibadah, ya kan? Jangan salah, orang-orang yang datang ke aku yang mereka pernah punya keinginan untuk bunuh diri atau pernah melakukan percobaan bunuh diri, itu mereka dekat sama Tuhan, itu mereka taat sama Tuhan. Tetapi karena apa? Beban behind them. Jadi beban di belakang mereka itu yang belum selesai. Beban masa kecil, beban perceraian, beban dulu waktu sering dibully sama teman-temannya, ya. Terus orang-orang yang datang ke aku boleh misalkan orang yang lagi nggak bisa memberikan satu keputusan dalam kehidupannya. Padahal Tuhan itu kan sudah memberikan kita keputusan. Tetapi ada orang-orang yang jenisnya ragu, people pleaser, yang curigaan, terus pemalu, insecure, yang kayak gitu. Jadi silakan datang ke aku untuk healing, ya. Aku menyediakan diriku untuk menghealing apa yang kamu rasakan atau masalah-masalah yang kamu hadapi. Tapi sebelumnya sebaiknya memang reading tarot dulu. Oke, sebelum aku mengakhirinya, aku akan membacakan kartu yang terakhir dari Leslar. Apakah ini? Jadi energi yang aku baca ini adalah saat mereka sudah menjadi soul contract ini, ya, kartu ini akan muncul. Itu pasangan ini akan semakin harmoni. Wow, semoga ya Leslar ya, amin ya. Semoga kalian menjadi pasangan yang diberkati ya. Kalian menjadi contoh buat orang-orang Indonesia. Karena aku percaya bahwa banyak sekali contoh yang harus kita ketika seseorang menjadi follower, ya, pasti kamu menjadi followernya Lesti karena melihat attitude-nya baik, sopan, suaranya bagus, anaknya lucu, menyenangkan, iya kan? Kalian menjadi followernya Rizky Bilar karena dia ganteng, suaranya aduhai, ya kan? Nah, apalagi terus mereka ini udah bersama dan bersatu menjadi pasangan yang harmoni, gimana? Nah, jadi harapan orang Indonesia buat pasangan ini, jadilah kalian contoh yang terbaik buat kami semua, ya. Jadi harapan kita semua, semoga Leslar atau Lesti Kejora dan Rizky Bilar menjadi contoh buat kita semua se-Indonesia, ya, ataupun pengagum-pengagum kalian di luar Indonesia. Karena memang seharusnya seorang figur, selebritis, ya, artis, aktor itu menjadi panutan buat kita. Karena dari kehidupan mereka lah kita bisa mencontoh, benar nggak? Nah, terus ada yang tanya, Madam Suki kok selalu readingnya buat orang-orang terkenal aja sih? Orang-orang yang maksudnya artis, yang maksudnya terkenal-terkenal gitu loh. Ya iyalah sayang, kenapa? Karena artis itu kan menjadi contoh dan panutan. Kalau misalkan artisnya itu nggak jadi panutan, ya tetap aku bahas. Untuk supaya apa? Supaya kita ngelihat atau membandingkan, this is this is my idol, kayak gitu. Oh, this is not anymore, something like that. Jadi sebenarnya dari situ kita bisa
belajar aja lah dari kehidupan orang-orang terkenal ini, ya kan? Namanya juga orang terkenal. Kalau kamu terkenal, pastinya aku juga akan mereading kamu gitu loh. Makanya terkenal atau enggak, yang penting kita menjadi manusia yang bermanfaat. Setuju nggak? Tetapi kan banyak orang-orang di dalam dunia ini kan apa ya, merasa nggak bahagia, hidupnya masih kacau, masih ragu, kerjaan aja susah gimana. Makanya datang atau cari tahu gimana sih terhubung dengan Madam Suki, dan kemudian eh, reading tarot. Oke? Oke, begitu aja. Akhir kata, send love and light. Salam jaya.